sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 383 sudah lama sekali rilis dan baru kali ini saya berkesempatan untuk mengulasnya. So, di chapter kali ini kita akan dibawa ke flashback beberapa menit sebelum All For One dilemparin bukit sama Makia, di mana ternyata ada usaha yang luar biasa untuk membuat Makia takluk di tangan para hero. Selain itu juga, kita akhirnya tahu kekuatan luar biasa dari Ashido Mina dengan quirk asamnya. So, tak perlu banyak basa-basi lagi. Di konten kali ini akan kita review chapter 383. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Alma. Chapter dibuka dengan pertarungan yang berada di lokasi kurungan Gigantom Makia, di mana lokasinya berada di bekas rumah sakit Jaku. Pada awal chapter kita dapat melihat Mina di sini. Ini sebagai simbol bahwa Mina akan menjadi salah satu MVP di chapter kali ini. Oh ya, kejadian di chapter ini terjadi beberapa menit setelah Soto berhasil menaklukkan Dabi. Artinya pada saat itu secara bersamaan All For One tengah dibuat gosong sama Endeavor pula. Jika kalian perhatikan di sini ada satu bangunan dengan tali-tali baja yang mengikat. Nah, ini adalah kurungan Gigantom Makia. Kurungan Makia ini kemudian mendapat serangan dari komplotan Paranormal Liberation, di mana si salah satu villain yang pernah membunuh Midnight ini langsung mengguncang para hero dengan kekuatan gelombang elektromagnetik, sehingga membuat pihak hero kewalahan. Mineta di sini terlihat kesakitan karena serangan si villain. Di sisi lain ada Juzo Honenuki yang tak berdaya karena quirknya tak bisa menangani villain yang bisa terbang ini. By the way, villain tengkorak ini terlihat memiliki kekuatan yang bisa terbang, tapi kita belum tahu apa quirknya sebenarnya. Apakah kekuatannya bisa membuat dia terbang atau menciptakan gelombang elektromagnetik? Si villain tengkorak kemudian berkata bahwa rencana mereka akan terus berjalan dan para hero tak bisa menghalangi rencana para villain ini. Lebih lanjut, si villain tengkorak juga bilang kalau gelombang suara yang dia aktifkan memiliki frekuensi suara All For One yang gunanya untuk memancing Makia keluar dari kurungannya. Nah, ada yang unik di sini. Si villain tengkorak berkata kalau frekuensi suara All For One ini dapat diterima oleh Makia sebab Makia memiliki quirk dog di dalam tubuhnya. Bentar, ini unik sekali. Jadi si Makia ini ternyata memiliki quirk anjing di dalam tubuhnya. Lantas, apakah ini menjadi penyebab mengapa Makia kayak anjing? Maksudnya dia tuh bisa patuh banget gitu sama si All For One. Astaga, bulan puasa malah ngebully. Setelah itu, Monto Lady bergegas menghajar si villain tengkorak. Di dalam pikiran Monto Lady, dia tak bisa membiarkan Makia bebas. Untuk itu, Monto Lady meminta ke Rule atau Yui Kodai untuk menciptakan kunci berukuran raksasa untuk digunakan sebagai senjata. Buset, ini udah kayak perang kaiju. By the way, Rule atau Yui Kodai ini adalah murid dari kelas B yang memiliki quirk size, yakni quirk yang dapat memanipulasi ukuran suatu benda material. Nah, alasan Monto Lady tak akan membiarkan Makia bebas adalah karena Makia adalah bencana hidup yang telah membuat luka yang membekas bagi orang lain. Maksud dari Monto Lady pasti menyinggung soal aksi brutal Makia di perang sebelumnya, di mana Makia berlari menuju Shigaraki sembari melewati perkotaan, yang otomatis warga yang ada di jalur Makia lewat tentunya tewas diinjak oleh Makia. Makanya Makia tak boleh bebas lagi kali ini. Tapi sialnya, keberuntungan belum memihak cuy. Makia akhirnya bebas dan kini mengamuk tepat di hadapan Monto Lady. Para hero akhirnya kocar-kacir dan Mina mulai berpikir bagaimana cara menaklukkan Makia. Di sisi lain, Kirishima punya ide untuk meminta Shinso menggunakan quirk brainwash-nya. By the way, dijelaskan pula di sini kalau Shinso bisa ke lokasi ini karena gunanya untuk mencuci otak Makia. Tapi alangkah terkejutnya Kirishima kalau ternyata Shinso tengah dikuasai oleh salah seorang villain. Dan villain yang sedang menguasai Shinso adalah villain lumpur atau Sludge villain, yakni villain yang pertama kali Deku hadapi untuk menyelamatkan Bakugo, tepatnya di chapter pertama. Buset, jauh kali jarak kemunculannya. Nah, si villain lumpur ini tengah berusaha untuk masuk ke dalam tubuh Shinso. Si villain lumpur juga menjelaskan kalau dia sebenarnya takut dengan semangat para hero. Maka dari itu, dia diam-diam menyerang hero satu persatu secara sembunyi-sembunyi. Si villain lumpur juga bilang kalau Shinso adalah tempat sembunyi yang lebih bagus ketimbang bocah SMP yang waktu itu. Nah, bocah yang dimaksud villain lumpur adalah Bakugo. Jika kalian lupa, Bakugo dulu sempat dikuasai oleh si villain lumpur di episode 1. Kembali ke villain tengkorak, kini dia sibuk berorasi kalau kekuatan adalah kebenaran, maka orang yang lemah akan diinjak-injak sebab itu adalah hukum rimba, dan menurutnya keadilan akan berada di tangan orang-orang kuat. Di saat yang sama ada Kirishima yang tengah menolong Shinso dari villain lumpur. Tunggu, ini kayak deja vu ya? Pada akhirnya Makia terbebas dari kurungan dan ya, Monto Lady lagi-lagi terluka karena serangan Makia. Aduh, udah 2 kali loh ini. Lanjut, si villain tengkorak berkata bahwa inilah waktunya untuk menciptakan kebebasan, tapi setelahnya muncul Mina yang langsung melepaskan seluruh kekuatan asamnya, di mana Mina memakai jurus Achievement Alma, yang mana Mina menyelimuti dirinya dengan cairan asam yang sangat pekat dan langsung menghancurkan jari Makia hingga tersisa tulang belulang. Buset, ngeri juga efeknya.
Berkat usaha Mina, Montoledi akhirnya selamat dari gebukan Makia. Nah, dijelaskan di sini oleh Mina bahwa achievement Alma bisa sekuat ini karena dia sudah berlatih bersama Bakugo dan Soto sebelumnya. Yang mana Mina akhirnya menemukan jurus yang menyerupai jurus andalan mereka berdua, yakni memusatkan seluruh kekuatan kurik emisi ke satu titik, sehingga dapat menciptakan kekuatan dengan skala penghancuran yang sangat kuat. Pada akhirnya, kita dapat melihat kekuatan Mina ini mampu merusak tangan Makia yang terkenal sangat keras. Belum selesai sampai di situ kawan-kawan, Mina kemudian menolong Kirishima dan Shinso dari serangan villain lumpur. Pada akhirnya, villain lumpur pun kabur karena serangan dari asa Mina yang membuat tubuhnya melepuh. By the way, tanduk Mina di sini terlihat kelihatan lurus. Ini masih misterius penyebabnya apa. Setelahnya, villain lumpur juga berhasil dicuci otaknya oleh Shinso. Kirishima kemudian kaget dengan aksi Mina yang datang di waktu yang tepat. Mina kemudian menjelaskan bahwa kekuatannya saat ini bisa meningkat bukan karena dendam yang menguasai pikirannya, namun karena rasa takutlah sehingga dia menjadi semakin kuat. Mina kemudian membalas orasi dari si villain tengkorak bahwa selama ini karena kelemahanlah yang membuat mereka menjadi semakin kuat. Nah, di saat yang sama kita dapat melihat mata Mina yang tadinya bentuknya hitam kini perlahan mulai memutih. Ditambah lagi dengan tubuh Mina yang ikut memutih pula. Ada apa ini sebenarnya? Tapi tetap saja villain tengkorak berkata bahwa teriakan hero tak ada gunanya, sebab Makia si bencana hidup sudah berhasil bebas. Kembali ke Makia, hampir saja Makia menghajar Montoledi, tiba-tiba Shinso muncul dan memanggil Makia. Makia tentunya menoleh dan ya secara langsung otak Makia berhasil dicuci oleh Shinso dengan memakai quick brainwash-nya. Shinso yang sudah menguasai langsung memerintahkan ke Makia untuk menghajar semua villain yang ada di atas udara. Dan ya, dengan cepat Makia menghajar seluruh komplotan Paranormal Liberation tanpa terkecuali. Nah, mengapa Shinso bisa mencuci otak Makia di sini? Karena Shinso berhasil meniru suara All For One sehingga Makia mengira yang memanggilnya tadi adalah All For One itu sendiri. Di sisi lain kita dapat melihat adegan mesra-mesraan antara Mina dan Kirishima, di mana Kirishima tengah menolong Mina dan Mina berkata telah melunasi utangnya pada Kirishima di perang sebelumnya. Tapi Kirishima berkata bahwa Mina tak perlu seperti itu, sebab bagi Kirishima, Mina adalah pahlawannya. Anjrot, so sweet banget. Jadi pengen punya pacar juga saya. Kemudian para villain di lokasi Jaku ini sudah tumbang semuanya. Tak ada yang bisa bangkit sebab yang habis menghajar mereka adalah Makia. Lantas Montoledi langsung melapor ke Sukauchi bahwa hero sudah berhasil menguasai Makia dan meminta ke para hero lain untuk meringkus villain yang sudah tumbang. Tapi Montoledi mendapat kabar pahit bahwa All For One telah bertransformasi ke wujud primanya. So untuk itu Sukauchi meminta ke hero yang ada di Jaku untuk bergeser ke lokasi All For One. Dan akhirnya ini menjelaskan mengapa Giganto Magia bisa sampai ke pertempuran Gunung Gunga. Itu terjadi karena pihak hero berhasil menguasai Magia dan pihak hero yang ada di Jaku kini membantu hero lain yang ada di Gunung Gunga. Chapter 383 ditutup dengan Makia yang melempar bongkahan bukit ke All For One dan kemudian ada Montoledi yang menghajar All For One memakai senjata raksasa. Lalu ada angin puyuh Inasa yang membuat All For One kocar-kacir dan ada Dark Shadow yang tengah menghantam All For One dengan sangat beruntun. Kalian bisa lihat All For One di sini sudah sangat kewalahan karena dirinya dikeroyok oleh 3 raksasa. Terakhir kita dapat melihat ada 2 helikopter yang ada di lokasi yang sama dan chapter 383 pun selesai. Wah, chapter kali ini sangat mengejutkan cuy. Kita akhirnya tahu bagaimana kekuatan plus ultra dari Asidomina yang ternyata sangat kuat. By the way, ini cuma satu segmen ya. Buset, saking serunya saya sampai lupa untuk bagi kedua segmen. So, konten detail akan segera menyusul, jadi tungguin cuy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time. Buset, sampai sesak nafas.